Ya, halo semuanya. Selamat pagi para perwira siswa kelas 4 Nautika dimanapun berada. Salam sehat, salam sejahtera bagi semuanya dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Ibu Niken, Bapak Ibu, di Leadership and Teamwork untuk di pertemuan 4 kali ini. Baik, langsung saja untuk kali ini kita akan membahas mengenai manajemen, khususnya yang ada di atas kapal, Bapak Ibu. Baik. Ya, pertama-tama saya akan membahas manajemen ya, khususnya yang ada di atas kapal itu seperti apa. Dan kita akan tahu dulu sebenarnya manajemen itu apa sih ya. Menurut Churchos Theory ya, bahwa manajemen adalah pengarahan, menggerakkan sekelompok orang dan fasilitas dalam usaha untuk mencapai tujuan ya. Jadi artinya di sini ya, pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui usaha orang lain. Oke, jadi di sini kalau Anda pernah mendengar manajer, nah manajer itu orang tersebut ini yang mengusahakan pencapaian dalam sebuah perusahaan dengan satu tujuan yang intinya di situ seorang manajer ini harus mengelola, mengarahkan dan menggerakkan anggota atau para pekerja di perusahaan tersebut serta fasilitasnya untuk mencapai tujuan tertentu. Itu manajer ya, untuk orang yang menggerakkannya. Tapi manajemen itu sendiri adalah arahannya, pergerakannya, dan di situ ada fasilitas-fasilitasnya. Bagaimana nih kita mencapai suatu target tertentu? Jika di atas kapal ya artinya manajernya adalah nakoda. Manajemennya yaitu SMS, Safety Management System. Dalam bentuk apa? Checklist item code. Checklistnya seperti apa? Checklist sebelum kapal berlabuh, checklist sebelum kapal sandar, checklist persiapan kapal menuju berangkat ke laut lepas, checklist sebelum memulai pekerjaan dingin, pekerjaan panas, ataupun pekerjaan di tiang ketinggian. Nah, hal-hal itu adalah bagian dari manajemen. Dan di sini disimpulkan bahwa penyelenggaraannya dan manajemen adalah orang-orang yang menyelenggarakan kerja. Jadi ya, di dalam manajemen itu ada administrasinya. Administrasinya di atas kapal seperti apa? Ya, Anda harus comply, harus memenuhi checklist satu persatu untuk dikerjakan, dicek, diperiksa. Setelah ada semua baru Anda centrangkan seperti itu untuk mengkonfirmasi bahwa semua alat atau pekerjaan sudah ditentukan. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, guna menjalin penyelenggaraan kerja dengan baik agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan, perlu adanya wadah, di mana wadah tersebut adalah organisasi. Ya, kalau di atas kapal organisasinya meliputi dari nakoda, kemudian mualim 1, chief engineer, masinis 1, sampai ke koki, pelayan, rusun, ebi dan sebagainya. Seperti itu. Nah, fungsi dari manajemen ini apa? Fungsinya yaitu menjalankan suatu sistem dan perencanaan ada, pengorganisasian, menggerakkan, controlling,
dan masing-masing teori atau argumentasi ini mempunyai fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemennya nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Yang pertama yang akan kita bahas, Bapak Ibu, fungsi manajemen itu agar kita terencana. Artinya di sini gambaran-gambaran yang sudah kita inginkan, kemudian kita tulis, kita buat list ya dengan para ahli, dengan adanya sebuah pertanyaan, dan di situ kita sudah ada solusi apa-apa saja, mulai dari apa sih yang ingin Anda kerjakan di kapal Anda sesuai tugas, tanggung jawab dan jabatannya masing-masing. Apa sih pekerjaannya muallim 1, muallim 2, muallim 3. Terus mengapa saya dipilih menjadi muallim 1? Karena saya ahli dalam perhitungan muatan. Lalu ketika saya sudah ahli, bagaimana nih caranya untuk menjaga muatan agar tidak loss, agar tidak rugi perusahaan? Terus siapa yang bertanggung jawab ketika muatan itu ada yang kerusakan atau kekurangan? Terus kapan saya akan meningkatkan kualitas perhitungan muatan saya? Lalu kapan dan di mana saya harus menjaga performance saya sebagai muallim 1 dan sebagainya. Jadi di dalam sebuah jiwa kepemimpinan itu harus ada planning, Bapak Ibu, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, organization atau pengorganisasian. Ya, Anda harus bisa mengorganize ya, atau memilah-milah mana sih yang merupakan pekerjaan, mana sih yang merupakan tanggung jawab saya, wewenang, kemudian apa-apa saja alat-alatnya, dan bagaimana keuntungan serta fasilitas yang saya miliki sebagai seorang leader ini, kan begitu. Karena ini manajemen ini pasti dimiliki oleh jiwa-jiwa pemimpinnya, yang artinya saya harus tahu nih pekerjaan saya sebagai nakoda itu apa, tanggung jawabnya seperti apa, terus wewenang saya sebagai nakoda ini sejauh mana, lalu alat-alat apa saja yang harus dipelihara, dijaga oleh nakoda beserta anak buah kapalnya. Terus lalu keuntungan saya jadi nakoda ini apa, dengan imbalan yang seperti apa, dan fasilitas saya sebagai nakoda apa. Jadi harus menilai ya, memilah-milah kira-kira apa-apa saja ke depan yang harus saya organize seperti itu. Kemudian fungsi dari manajemen itu sendiri yaitu motivating, yaitu menggerakkan siapa, menggerakkan anak buah kapal, menggerakkan anggota bekerja semua. Agar apa? Agar mau, agar nggak bosan, agar tetap suka. Ya, syukur-syukur tetap meningkatkan semangat dalam pelaksanaan pekerjaan dalam mencapai tujuan. Kemudian controlling, ya sebagai seorang leader yang di situ bagian dari fungsi manajemen, Anda harus wajib untuk supervisor, mengawasi, ya, mengendalikan, memonitor apa? Ya pelaksanaan yang semua Anda buat. Ya, dengan berbagai rencana Anda harus double check, harus review, harus adanya feedback, dan harus adanya corrective action dan sebagainya. Oke, nah dari situ masing-masing teori atau argumentasi mengenai fungsi manajemen ini antara lain sistem manajemen ya yang berhubungan dengan objektif yang efektif itu. Satu, adanya komitmen para manajer, tujuan pribadi dan organisasi sehingga dia harus berjumpa bawahnya untuk membicarakan penetapan tujuan dan nilainya. Ya, sebagai seorang nakoda di atas kapal, di situ juga dia sebagai manajer, Bapak Ibu. Nakoda ini mempunyai komit yang kuat, entah itu tujuannya secara pribadi ataupun organisasi, yang dipastikan
seorang nakoda di atas kapal ini harus menyampaikan komunikasi yang baik, membicarakan semua goal-goal setting agar tetap terjadi operasional kapal yang lancar dalam memenuhi keselamatan pelayaran itu sendiri. Yang kedua, penetapan tujuan manajemen puncak yang dinyatakan dalam nilai tertentu yang dapat diukur sehingga antara manajer dan bawahan mempunyai gagasan yang jelas tentang apa yang diharapkan oleh manajemen puncak, sehingga dapat diketahui antara tujuan individu dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Ya, di sini pasti adanya penetapan goal setting atau tujuannya. Nah, untuk nahkoda di atas kapal itu sendiri, sebaiknya paling tidak memberikan kesempatan untuk ABK-nya mengetahui apa sih tujuan mereka di atas kapal. Selain mendapatkan penghasilan yang tinggi, selain memenuhi kebutuhan keluarga, apakah kru kapal saya akan adanya peningkatan dalam pengalaman? Apakah kru saya ingin memenuhi jam masa layarnya agar naik ke puncak yang lebih tinggi dalam tingkatan profesinya atau sebagainya, sehingga nantinya antara nahkoda dan ABK ini jadi satu titik temu yang saling memenuhi dan melengkapi dalam satu tujuan yang sama. Saya rasa seperti itu. Kemudian ada tujuan perseorangan, di mana antara manajer dan bawahan harus merumuskan tujuan bersama dan tanggung jawab terhadap bagiannya secara jelas guna memahami tentang apa yang akan dicapai. Baik Bapak Ibu, jadi di sini tadi ada tujuan secara menyeluruh ya antara nahkoda dan ABK-nya. Dan yang ketiga ini adanya tujuan personal crew. Artinya di dalam sebuah safety briefing ya yang diadakan sebulan sekali atau master briefingnya, di situ akan membahas kira-kira ketika contoh mungkin adanya abandon ship drill. Ini tujuannya agar para awak kapal siap siaga dalam mempersiapkan keadaan emergency situation, khususnya meninggalkan kapal. Nah, ini ketika safety briefing ini ditanya ini satu-satu sesuai master list apa tanggung jawabnya, lalu bagaimana jika ada kekurangan dalam hal contoh bosun, mungkin tadi dia berada di support tim membawa alat-alat keselamatan menuju ke Sekoci, tapi ternyata bosun tidak membawa apa-apa. Nah, artinya di sini bosun lalai dalam tugasnya di master list dan akhirnya tujuan untuk safety drill ini kan tidak tercapai. Artinya apakah didiskusikan apakah semua yang diinginkan kru kapal dan nahkoda ini untuk menjalankan safety drill ini benar-benar perlu diperbaiki atau tidak, dalam segi komunikasi, dalam segi waktu operasional, dalam segi jam istirahat, atau apapun itu. Jadi masing-masing diberi kesempatan untuk mengemukakan kekurangan, kemudian feedback dari segala hal yang terjadi di atas kapal, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan latihan keselamatan. Contohnya seperti itu. Oke, selanjutnya artinya di sini Bapak Ibu ya, bahwa kebijaksanaan diartikan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan, padahal kebijaksanaan itu adalah suatu batas dalam pengambilan keputusan. Kalau kita bicara kebijaksanaan Bapak, artinya kebijaksanaan ini seperti hal yang ketentuan yang sudah ditetapkan tetapi bisa berubah. Berubahnya seperti apa? Ya, melihat situasi dan kondisi. Kira-kira kalau saya menetapkan semua kru kapal harus siap standby jam 06.00 untuk perawatan dan pemeliharaan kapal, ternyata tidak bisa
Karena pada dasarnya jam kerja dimulai jam 8. Jam 6 masih pada ngantuk-ngantuk, ya kan, masih pada malas-malas, bahkan masih ada yang ada di kamar tidur dan sebagainya. Jadi kebijaksanaan ini sebaiknya harus disepakati bersama. Keputusan-keputusan apa saja sih yang harus dicapai dalam sebuah operasional keselamatan pelayaran seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu masuk di definisi-definisi ya. Tadi ya masih masuk ke dalam kebijaksanaannya. Ada Harold Notes, ada Churchos ya. Bahwa kalau kita bicara soal Harold ini, dia bilang bahwasanya kebijakan itu adalah keputusan yang dibuat sehingga memberikan jaminan bahwa keputusan itu akan sesuai dan menyokong tercapainya tujuan. Ya, jadi keputusan-keputusan itu harus dibuat sesuai kebutuhan, kondisi, dan waktu saat itu dan di mana, seperti itu. Kalau menurut Churchos ya, pedoman yang menyeluruh baik lisan maupun tulisan yang memberikan suatu batas umum dan arah tempat manajerial action akan dilakukan. Nah, ini kalau menurut Churchos. Jadi artinya di Churchos ini lebih ke administrasi, perintah-perintah, pedoman-pedoman secara tertulis maupun lisan ya. Nah, kebijaksanaan dikatakan penting karena memiliki beberapa sebab. Oke. Kebijaksanaan merupakan bagian dan membawa arah fungsi perencanaan. Kebijaksanaan, Bapak Ibu, di sini pasti adalah bagian dari suatu rencana ya yang mengarahkan bahwa suatu rencana itu bisa dicapai dengan tujuan yang bersama-sama. Artinya ya rencana dan tujuan itu harus dicapai dalam bersama-sama dan disepakati oleh semua anggotanya. Itu yang nomor satu. Kemudian yang nomor dua, merupakan kerangka dasar pemikiran dalam membimbing tindakan. Ya, betul. Jadi kebijaksanaan itu, Bapak ya, kebijaksanaan ya di sini ya. Di sini merupakan kerangka dasar, berarti artinya adalah kerangka. Kalau kita bicara kerangka, berarti artinya ada tahapan-tahapan sistematis ya yang membawa keputusan ini untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi satu persatu harus dilewati ya. Jadi artinya terhubung satu sama lain. Pemikiran satu dengan pemikiran yang lainnya, pemikiran nakoda dengan chief engineer, pemikiran masinis satu dengan mualim satu sampai ke bos, ini harus menjadi satu arah, kan seperti itu. Kemudian yang ketiga, kebijaksanaan akan memberikan arti. Ya, pasti karena sudah disepakati ya. Arti terhadap tujuannya. Kebijaksanaan dipergunakan untuk menetapkan tujuan perusahaan. Ya, masih masuk dalam tujuan. Kebijaksanaan merupakan alat delegation of authority yang penting bagi perorganisasian. Ya, karena kebijaksanaan pastinya mengarah juga ke action to take ya. Jadi arah bagaimana kita bertindak sesuai dengan delegasi-delegasi atau tugas-tugas kerja yang kita dapatkan sesuai tupoksinya masing-masing. Dan kebijaksanaan merupakan alat untuk mendapatkan wewenang. Yaitu bagian dari wewenang ya, kebijaksanaan. Kita harus bijak dalam mengambil sikap, kita harus bijak dalam mengamati dan menentukan serta memutuskan suatu perkara dalam sebuah masalah di dalam organisasi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya menurut Graff ya, bahwa titik berat manajemen adalah caranya, sedangkan titik berat pada administrasi ini adalah apa yang dihendaki. Dilihat dari fungsinya, kebijaksanaan dapat dikualifikasikan sebagai produksi, penjualan, finansial, dan personal. Jadi masing-masing kalau Anda lihat ya, masing-masing peraturan, masing-masing perusahaan itu sendiri yang di situ ada peraturannya,
pasti ada kebijakan-kebijakan ya, sepertinya policy ya Bapak Ibu, kebijakan asuransi. Anda harus baca dulu nih, kebijakannya apa saja sih kalau saya melanggar, kebijakannya apa sih kalau saya dapat klaim dan sebagainya ya. Ini adalah bagian dari sebuah produk itu sendiri yang akan dijualkan dalam bentuk finansial ataupun personal, seperti itu. Kemudian prosedur juga merupakan suatu jenis rencana, karena prosedur menunjukkan pemilihan cara bertindak dan berhubungan dengan aktivitas masa depan. Prosedur benar-benar merupakan petunjuk untuk bertindak dan memberikan detil-detil tindakan. Esensinya adalah tindakan yang diatur secara kronologis. Baik, kalau kita bicara prosedur ya artinya Anda harus dari awal sampai akhir harus satu persatu mengikuti perintah, kan seperti itu ya, mengikuti rencana dalam cara bertindak ataupun berhubungan dengan aktivitas saat itu ya. Esensinya adalah tindakan yang diatur secara kronologis, jadi harus Anda demonstrasikan, harus Anda praktekkan ya, harus Anda lakukan secara real, seperti itu. Ya, untuk nomor 5 Bapak Ibu, dengan rule ya, bahwa rule adalah suatu rencana tentang peraturan yang telah ditetapkan dan harus ditaati. Aturan ya. Nah, rule itu ditimbulkan oleh prosedur, tetapi keadaannya tidak sama. Artinya begini, aturannya sebelum kapal menuju ke laut lepas, artinya harus adanya 1 hour notice, kan begitu ya. SOP-nya 1 hour notice adalah seorang mualim jaga meminta informasi dan persetujuan dari nahkoda, KKM, masinis jaga, mualim jaga, bosun, koki, dan pelayan, kan begitu, dari segala sesuatu operasional ya. Nah, meminta tanda tangan dan sebagainya. Tetapi kenyataannya SOP itu tidak berjalan ya, yang seperti pernah kita ketahui di Fakta di Atas Kapal, bahwa hanya menginformasikan by telepon, kan begitu, tidak datang satu persatu ke kamar mengkonfirmasi bahwa OHN jam sekian, kemudian apakah langsung berlabuh atau langsung berangkat dan sebagainya, yang artinya harus meminta tanda tangan dan persetujuan serta informasi lainnya dari mualim jaga untuk pemberitahuan OHN. Nah, setelah OHN mengisi checklist untuk safety navigation ya, cek alat-alat navigasi. Tetapi juga banyak hal itu hanya sebagai formalitas untuk checklist. Artinya tetap mengecek tapi tidak detail, tidak sesuai SOP. Nah, hal-hal ini memang rule itu tidak menurut urutan-urutan dan waktu pelaksanaan kerja, tapi rule itu maupun prosedur sama-sama memberikan bimbingan untuk bertindak dengan secara benar dan baik. Jadi itu rule Bapak. Nah, di sini perbedaan rule dengan polis apa? Yang tadi, kebijakan tadi ya, bahwa polis ini bertujuan memberikan bimbingan, menentukan pemikiran dalam pengambilan keputusan dengan menegaskan batas-batas lapangan tindakan. Nah, sedangkan rule tidak dimaksudkan untuk membimbing, melainkan memberikan bimbingan agar setiap tindakannya jangan menyimpang dari aturan. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya. Di sini rule itu adalah mutlak aturan yang harus ditaati dan dipastikan juga akan dilanggar, disepelekan atau diabaikan, itu rule. Tetapi kalau kebijakan adalah bimbingan ya, untuk tujuannya ini menentukan dalam bentuk administrasi yang sudah disepakati, diputuskan dengan batasan-batasan yang ada saat di lapangan, seperti itu. Itu harus jelas ya.
Tapi bagian dari role itu sendiri juga kebijakan seperti itu. Oke, nomor 6 adalah program. Program yaitu suatu rencana yang pada dasarnya telah menggambarkan rencana yang konkret. Karena dalam program sudah tercantum baik sasaran, kebijakan, prosedur maupun anggaran. Jadi program merupakan usaha untuk mengefektifkan rangkaian tindakan yang harus dilaksanakan menurut bidangnya masing-masing. Nah, programnya, contoh programnya organisasi OSIS gitu ya. Contoh misal organisasi OSIS programnya periode 2024 kelas 3 SMA programnya apa? Oh, menjalankan pentas seni. Oh, menjalankan studi banding. Oh, melaksanakan donor. Programnya Senat BP3IP. Oh, menjalankan pelaksanaan Isra Mi'raj, menjalankan perayaan Disnatalis dan sebagainya. Nah, itu bagian-bagian dari manajemen begitu. Kemudian di sini ada prediction and planning ya, premise planning. Perencanaan pada dasarnya ditetapkan berdasarkan perkiraan asumsi-asumsi yang akan datang. Pelaksanaan prediction merupakan perencanaan yang tidak didasarkan dan perhitungan ilmiah dari data informasi. Jadi artinya di sini adalah perencanaan itu sudah adanya perkiraan apa saja sih yang akan menjadi sebuah pendapat-pendapat yang nantinya akan datang bisa diwujudkan. Itu perencanaan. Nah, sedangkan planning, premise ya, itu adalah perencanaan ilmiah yang menyatakan suatu latar belakang dari kejadian-kejadian yang akan terjadi. Ya, premis ini harus didasarkan pada analisis data, fakta, asumsi kejadian. Ini maksudnya begini, untuk planning premises ya, perencanaan ilmiah ini maksudnya begini. Di negara Jepang sudah terdeteksi bahwa sering terjadinya kejadian gempa. Ya, di situ pemerintahan Jepang sudah mempunyai rencana bahwa di eranya presiden baru yang akan datang akan dibangun rumah anti gempa di setiap kecamatan untuk mengantisipasi adanya evakuasi atau akan adanya pemrograman satu desa, satu rumah anti gempa yang besar, atau satu kelurahan, satu rumah anti gempa yang besar untuk menampung atau mengevakuasi segala sesuatu. Jadi ini kan memang semua ini berdasarkan analisis dan fakta, data serta fakta yang sudah ketepatan, keakuratannya ini ada. Itu yang dimaksud dengan premise planning atau planning premises ya, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya masuk di conclusion. Oke, jadi kesimpulannya adalah manajemen baru dikatakan ada jika ada rencananya. Betul sekali. Sebagai seorang manajer harus bisa tahu kapan dan di mana akan mengelola setting goal-nya dalam bentuk administrasi. Itu nomor 1. 2. Pelaksanaan proses manajemen akan lebih mudah dan baik jika rencananya lebih. Jadi seorang manajer itu harus memanage semua perencanaan dengan baik sebelum diadakannya pelaksanaan. Yang ketiga, suatu rencana menjadi dasar dan alat pengendalian. Ya, jadi setiap rencana paling tidak harus menjadi alat untuk menuju satu tujuan tertentu dan pengendalian dalam hal-hal yang melewati perencanaan tersebut. Nomor 4, jenis-jenis rencana, objektif, policy, prosedur, dan program. Nah, metode dan strategi ini adalah jenis-jenis rencana dari bagian manajemen. Kemudian yang kelima, dampak baru diketahui pada masa akan datang setelah rencana itu dilaksanakan. Baik, untuk nomor 5, benar sekali. Jadi kejadian yang kita tidak disangka-sangka pada masa akan yang datang harus sudah direncanakan. Artinya jika dalam sebuah komunitas atau anggota
akan ada kesalahan yang sama, berarti artinya sebuah manajer ini harus bisa mengorganisasi anggotanya untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama, agar sebuah administrasi atau rencana-rencana yang akan dituju itu tuh berhasil dengan baik sesuai rencana itu sendiri. Oke, saya kira untuk conclusion yang berhubungan dengan manajemen itu saja di pertemuan keempat sekaligus kelima ya Bapak Ibu ya. Di sini ada dua materi yang saya gabung ya, seperti itu. Jadi ini untuk pertemuan 4 dan kelima. Saya rasa itu saja. Jika ada diskusi, pertanyaan, bisa hubungi ketua kelas untuk buka by Zoom open discuss dengan saya. Dan saya akhiri, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu.